ilmu yang tidak ada gunanya. Bapak Ibu, Rasulullah SAW, beliau sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa ini kalau kami kumpulkan dari beberapa hadis, Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla tentang 5 perkara dengan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah busuk, nafsu yang tidak pernah kenyang, dan aku berlindung kepadamu dari mata yang tidak bisa meneteskan air mata, bisa nangis. Dan yang kelima, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah SWT dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka di dalam zikir pagi, zikir yang kita baca tiap pada subuh, kita dan juga pada asar, kita selalu dianjurkan oleh agama membaca Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, yang baik, dan amal yang diterima. Yang pertama, ilmu yang tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu, orang tambah ilmu itu harusnya tambah tawadhu, bukan tambah sombong, bukan tambah angkuh, tambah congkak. Orang harusnya tambah ilmu itu tambah ngerti hakikat dunia, ngerti arti esensi kehidupan dunia. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, Al-Quran hujjatun laka aw 'alaik. Quran itu, Bapak Ibu, itu fungsinya 2. Nanti bisa jadi pembela bagi kita. Quran yang tiap hari kita pegang, kita baca, itu pertama bisa jadi pembela bagi kita. Sebaliknya, Al-Quran bisa aw 'alaik, menjadi yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Naudzubillah min. Quran bisa jadi penolong bagi kita kalau kita selalu membacanya, selalu mempelajarinya, mengamalkannya, mentadabburinya, dan juga mengajarkannya. Quran bisa jadi yang menjerumuskan kita. Jadi bisa jadi pembela kita, bisa jadi musuh kita. Kapan itu? Saat Quran hanya kita pajang saja, saat Quran hanya buat variasi saja, buat hiasan saja, buat koleksi saja. Karena Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang punya Quran hanya untuk koleksi-koleksian. Dia punya Quran terbitan dari Pak BI, dia punya Quran dari Saudi, dia punya Quran dari Mesir, dari sana sini, banyak sekali, tapi hanya untuk dikoleksi. Apalagi saya pernah lihat Al-Quran singcung ini banyak. Bapak Ibu pernah lihat? Kecil sekali. Itu video gitu. Dibaca juga merusak mata. Kecuali kalau yang jual sambil jualan kaca pembesar. Memang intinya nggak jualan Quran tapi jualan kaca pembesar. Terus Quran kayak gitu itu tak apa. Padahal Quran itu fungsinya untuk dibaca. Dan kalau itu kan tidak bisa dibaca. Apalagi untuk yang sudah udah sudah di usia. Bagaimana yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Al-Rum surat yang ke-30 ayat 6 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakinna aktsara an-nas la ya'lamun. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Akan tetapi manusia itu kebanyakan enggak ngerti, enggak tahu. Mereka, jadi manusia itu untuk sebagian besar enggak ngerti, enggak tahu, bodoh. Quran itu kalau bicara orang nggak ngerti, orang dolim, orang fasik, Quran selalu mengatakan dengan lafaz wa aktsaruhum, mayoritas, rata-rata. Yang rusak itu rata-rata, yang ahli maksiat itu rata-rata mayoritas, yang taat itu minoritas, yang ke masjid itu minoritas, yang ke tempat maksiat itu mayoritas. Apalagi akhir-akhir Ramadan. Saya kemarin ngisi di Jalaburing, saya lewat depan
di kota itu, di pusat kota, di alun-alun, di situ yang parkir di mall-mall itu buahnya sampai di luar-luar. Sedangkan masjid-masjid sing parkir mulai sepi, sudah kurang diminati. Ya, wa adamu la ya'lamu. Jadi banyak manusia itu tidak ngerti. Siapa itu? Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Yaitu orang yang ngerti urusan dunia tapi jahil, bodoh urusan akhirat. Ini sangat dicela, sangat dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bapak Ibu, orang yang pintar urusan dunia, hebat urusan dunia, tapi urusan akhirat kaentos, kapecus. Mohon maaf, banyak sekali orang-orang titelnya panjang. Titelnya itu di depan namanya itu panjang 1 meter, belakangnya juga panjang, tapi sayang baca Quran tidak bisa. Tapi sayang tata cara sholat saja tidak bisa. Padahal dia menguasai ilmu dunia hebat. Bahkan ada seorang mahasiswa jurusan pertanian, dia mengambil S1 kemudian S2. S2-nya mengambil sebuah tesis yaitu tentang sirsa. Dia rela meneliti sebuah buah ini sampai ke luar kota, bahkan sampai ke luar negeri nyari referensinya. Hanya meneliti sebuah sirsa saja. Dia sampai rela pagi, siang, sore, malam di internet nyari tentang bagaimana sirsa itu. Tapi untuk urusan akhirat dia jarang memperhatikan. Banyak orang menekuni satu bidang keilmuan, tapi dia sayang masalah akhirat, dia sangat bodoh. Beberapa waktu yang lalu Bapak Wali Kota itu ceramah di masjid kami. Beliau itu sangat ngeri dengan keadaan masyarakat sekarang. Yang minta tolong sama beliau itu untuk masukkan ke SMA favorit itu banyak. Yang minta tolong sama beliau itu untuk supaya muridnya, anaknya pintar itu banyak. Tapi satu yang beliau heran, tidak ada di antara masyarakat sampai detik ini yang pusing kalau anaknya nggak bisa baca Quran. Dia lebih pusing kalau anaknya nggak diterima di SMA favorit, di SMP favorit. Tapi tidak ada yang pusing kalau anaknya nggak bisa baca Al-Quran. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ilmu itu menurut para ulama itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu takabur, sombong. Orang kalau baru punya ilmu pertama itu sombong. Baru ngaji saulan, sombong. Baru mondok 1 tahun sudah merasa pintar, sombong. Tahapan pertama orang nuntut ilmu. Baru baca 1 kitab fikih yang lainnya belum dibaca sudah merasa sombong, seolah sudah menguasai kitab fikih. Padahal fikih itu lautan tak bertepi, lautan tidak ada ujungnya. Kemudian yang kedua, tahapan menuntut ilmu adalah tawadu. Sudah mulai rendah hati. Orang kalau sudah tambah ilmunya, tambah tawadu. Seperti padi yang berisi, dia justru semakin menunduk. Dan yang ketiga, ketika orang sudah banyak menuntut ilmu, sudah banyak berguru, banyak nyantri, banyak hadir di majelis taklim, maka tahapan ketiga, annahu ya'lamu annahu la ilma lahu. Dia sadar bahwa dirinya itu tidak punya ilmu sama sekali. Kalau sudah tahapan ketiga, dia sudah punya sifat toleransi, lapang dada. Dulu ketika tahap pertama masih baru belajar fikih setengah tahun, 1 tahun, seolah yang tidak sama dengan dia dianggap salah. Tapi sudah tahapan ketiga, tahapan yang paling tinggi, dia merasa dia punya ilmu, dia lebih toleransi terhadap hal yang sifatnya turu'iyah dan masalah fikih. Itulah 10 hal yang pertama yang tidak ada manfaatnya, ilmu yang tidak ada gunanya. Bapak Ibu semakin sering datang ke majelis taklim, apalagi saya di sini Papua ini cukup makmur, cukup maju, banyak pengajian. Semakin kita sering datang itu justru semakin dekat dengan Allah. Bukan kalau sering datang ke pengajian kita jauh dengan Allah. Itu namanya ilmu yang tidak ada manfaatnya, ilmu yang akan menjadi bumerang pada hari kiamat. Dan ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di antara 4 pertanyaan yang diajukan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat itu diantaranya tentang apa? Tentang ilmu. La yazalu qadamu 'abdin hatta yus'al an arba'.
kaki seorang hamba ini tidak akan melangkah di hadapan Allah Azza wa Jalla sampai ditanya tentang 4 hal. Hal yang pertama adalah tentang umurnya, umrihi fima afnah, tentang umurnya dibuat apa. Hal yang kedua tentang hartanya, diperoleh dari mana, diinfakkan atau tidak. Hal yang ketiga tentang fisiknya, untuk apa, tangannya untuk apa, kakinya untuk apa, matanya melihat itu apa. Dan hal yang keempat tentang umurnya. Jadi umur itu nanti kita akan tanggung jawab di hadapan Allah. Tentang ilmunya, yang keempat tentang ilmunya. Jadi ilmu nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan Allah pada hari kiamat. Kemudian Bapak Ibu, 10 hal yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua adalah wa'amalun la ikhlas wa ibtidah, yaitu amal yang tidak ikhlas dan amal yang mengada-ngada. Syarat sebuah amal diterima oleh Allah Azza wa Jalla cuma 2. Yang pertama harus ikhlas, 2 harus mutaba'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti tata cara dari agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, amal sebanyak-banyaknya kalau kita lakukan tapi tidak ikhlas, itu percuma. Allah tidak akan terima. Lillahi ta'ala, bahkan harus 100%, tidak boleh kurang dari 100%. Allah tidak mau terima. Bapak Ibu mau dikasih air putih, mau dikasih susu sapi 1 gelas murni, air putih gratis, tapi 1 dicampur dengan, mohon maaf, dicampur dengan kotoran sapi 1 sendok. Mau nggak minumnya kira-kira? Tidak mau. Bapak Ibu dikasih susu sapi 1 gelas besar, mohon maaf, dicampur dengan 1 sendok kencing sapi, mau minum? Nggak mau. Itulah Allah. Tidak bisa kalau kita nggak ikhlas 100%, nggak boleh dikurangi. Harus lillahi ta'ala. Semua ibadah kita harus lillahi ta'ala. Puasa Bapak Ibu, mumpung masih ada hari, ada sisa hari, ditata niat kembali. Puasa itu lillahi ta'ala, bukan untuk diet. Karena ada orang yang puasa karena diet. Aku senang lihat puasa ini, soalnya gula darahku normal. Tapi bukan karena Allah, karena gula darah. Aku lihat Ramadan senang ini, tekanan darahku bisa normal, turun. Itu bukan tujuan utama. Ingat, tujuan utama kita puasa karena Allah, lillahi ta'ala. Ini tujuan primer, tujuan utama. Tujuan sekundernya, habis puasa sehat, habis puasa gula darah normal, habis puasa ngirit karena makan puasa itu cuma 1 kali, itu pas sahur, bukannya nyari buka gratis, nyari kupon kuning-kuning. Jadi tujuan primer puasa itu adalah karena Allah. Sholat karena Allah, haji karena Allah, puasa itu karena Allah. Adapun setelah puasa sehat walafiat, gula darah normal, darah tingginya normal kembali, itu tujuan sekunder, bukan tujuan utama. Tidak boleh tujuan sekunder ini kita jadikan sebagai tujuan primer, sebagai tujuan utama. Ya, jadi tujuan utama puasa karena Allah. Imam Suyuti ketika ditanya orang yang haji karena bisnis dan karena Allah, beliau menjawab, mana niat yang paling kuat ketika berada di tanah suci. Karena Bapak Ibu, banyak orang haji itu tidak murni karena Allah, hanya karena bisnis. Di sana sambil Quran air Zam-Zam, di sana sambil Quran kurma jual. Jadi sampai sana bingung ke pasar seng, bingung ke pusat grosir dan oleh-oleh untuk dijual kembali. Jadi bukan karena ta'ala. Haji harus karena lillahi ta'ala. Orang ikhlas itu dipuji, dicaci itu nggak ngefek, karena tujuannya Allah. Kalau tujuannya Allah nggak ngefek. Karena ada orang pulang haji itu tersinggung karena nggak dipanggil apa, nggak dipanggil Umi. Kalau sekarang panggil apa ya? Apa Umar? Ya, nggak dipanggil apa, nggak mau noleh. Pak Umar nggak noleh. Panggil apa noleh? Berarti hajinya kurang ikhlas. Karena bukan tujuan karena Allah. Orang kalau sudah karena Allah dihina, dicaci, nggak ngefek. Tujuan saya Allah. Sama tuh, ada seseorang itu nggak pernah ke masjid. Suatu saat, suatu hari dia pergi ke masjid. Di tengah jalan dia pakai sarung, pakai kopiah. Baru hari pertama dia ke masjid. Di tengah jalan dipanggil oleh teman-temannya,
kalau tonggo-tonggo, waduh, tumben di masjid. Bahkan ada yang manggil Pak Mudin ke masjid. Akhirnya tersinggung, gak jadi ke masjid, pulang, ngambek. Ke masjid kok ada acara ngambek. Berarti dia bukan karena Allah. Buktinya dia mundur. Ada yang meminta mundur. Bapak Ibu nggak pernah ke pengajian. Suatu saat Hidayah sedang menyapa. Datang ke pengajian dibilangi orang tuh ben ke pengajian ini. Dimasuki malaikat kali. Ternyata singgung. Besoknya nggak mau ngaji. Berarti bukan karena Allah. Memang berat. Ikhlas itu berat sekali berat. Kalau gampang semua orang bisa. Makanya orang ikhlas itu pilihan. Di dalam Al-Quran itu ada dua istilah, yaitu mukhlisin dan mukhlasin. Mukhlasin itu adalah orang yang sudah diikhlaskan Allah, sudah diikhlaskan apa-apa dah karena Allah, otomatis. Kalau mukhlisin, orang masih berusaha ikhlas. Jadi Pak Mukhlas sama Pak Mukhlis itu berbeda. Pak Mukhlas itu martabatnya, derajatnya itu di atas Pak Mukhlis, karena Pak Mukhlas sudah diikhlaskan. Kalau Pak Mukhlis masih berusaha ikhlas, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus ikhlas karena Allah. Dan juga amal yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW dikerjakan sampai capek kayak apa, percuma, tidak dapat pahala. Agama Islam ini sudah sempurna. Orang kalau mengadakan acara agama yang tidak ada tuntunan, itu berarti mengingkari Rasulullah SAW. Salah, Nabi itu menyembunyikan syariat. Ono sing dulu disampaikan sama Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga di antara 10 hal yang tidak ada manfaatnya adalah wa malun la yunfaqu minhu, harta yang tidak pernah diinfakkan sama sekali. Punya harta tidak diinfakkan, percuma. Harta kita itu loh Bapak Ibu, yang sudah pernah kita masukkan kota amal, sudah kita sumbangkan untuk Suriah, untuk Palestina, kita sumbangkan di jalan Allah, itu harta kita. Yang di dompet, yang di rekening Bapak Ibu sekalian, itu bukan milik Bapak Ibu. Bapak Ibu pulang, misalnya langsung mati, yang di dompet buat rebutan ahli waris, itu bukan harta kita. Itu harta ahli waris, harta anak istri yang nanti kalau kita mati akan buat rebutan mereka. Maka di antara perkara yang tidak ada manfaatnya, harta yang tidak pernah diinfakkan. Infak yang paling afdal itu diantaranya adalah infak di waktu pagi. Sebagaimana dalam riwayat ada 2 malaikat yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tiap kali subuh. Allahumma a'ti mumfikan khalafan wa a'ti mumsikan khalafan. Ya Allah, beri ganti orang yang pagi ini infak, tangan rezekinya orang yang pagi hari ini tidak mau infak, pelit. Ini didoakan malaikat pagi-pagi. Pada subuh kelihatan orang aktif ke masjid, kita langsung salaman, kita kasih salam tempel, kita tinggal. Subuh-subuh, pada subuh, tidak ada yang tahu. Sedekah di waktu pagi hari tidak ada yang lihat. Bahkan sedekah yang paling bagus itu tidak ada yang lihat. Jangan sampai sedekah pada subuh cuma 10.000 salam tempel, ditutur-tuturi diceramai, ceramanya 15 menit. Itu rokok, dibilang langsung minta langsung tukar mercon, anak-anak itu 10.000 ceramai 15 menit. Sudah dikasih, tinggal, itu orang ikhlas. Jadi harta yang tidak ada pernah diinfakkan. Bapak Ibu, kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membiarkan hambanya itu kaya. Karena banyak orang yang kaya itu justru tambah solid, sehingga tambah diajangi oleh Allah, dikasih kekayaan terus. Karena Allah itu tahu hamba ini kalau kaya dia solid, sehingga dibiarkan oleh Allah kaya. Tambah sufi, tambah solid. Dia tambah gemar infak, gemar sedekah, gemar bantu. Karena ada tipe orang yang hidup. Ada orang yang berdoa minta kaya sampai detik ini tidak ditakdirkan oleh Allah kaya. Karena Allah tahu, wong iki lek sugih, kula sombong. Wong iki lek sugih, kula takabur. Sehingga oleh Allah dicukupkan rezekinya. Itu Allah yang Maha tahu keadaan kita. Sehingga di antara Bapak Ibu husnudon, kalau sampai detik ini dengan kaya kok enggak kaya-kaya, karena Allah tahu. Pas Bapak Ibu kondisi sekarang ini, katakan hidupnya pas-pasan, cukup buat beli rumah, cukup buat beli mobil, cukup buat umroh dan haji. Itu Allah tahu. Hambaku ini kalau masih dalam keadaan cukupan ini, dia istiqomah, dia rajin ke masjid, dia gemar ke majelis taklim. Tapi nanti kalau aku kabulkan doanya, tambah kaya, Allah tahu bisa jadi hamba ini tidak solid dan tidak istiqomah, justru tambah sombong. Itulah Bapak Ibu, karena waktunya 2 menit.
tentang 10 hal yang tidak ada manfaatnya kita sampai di poin ketiga. Insya Allah nanti besok kita sambung pada poin 4 sampai ke 10. Mudah-mudahan yang sedikit ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang di antara Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, kalau ada yang dalam keadaan sulit, semoga Allah memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu sekalian. Allahumma amin. Kalau ada yang sedang diuji oleh Allah, saya doakan dengan tulus semoga Allah memberi kesabaran kepada Anda, diberi pahala ujian yang menimpa Anda dan diganti dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menggolongkan kita menjadi hamba yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup akhir hayat kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.